Ibrahim, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Dalam surah An-Nahl ayat 123, surah 16 ayat 123. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 95, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Kemudian yang kelima alasannya, kalau kita berselisih tentang dakwah ini, apa yang kita harus mulai? Kita kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kamu berselisih langsung kembali kepada Allah. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Lihat bagaimana di Quran Allah menyuruh nabi-nabi memulai dakwah dengan tauhid. Di Sunnah juga demikian, Nabi mulai dakwah dengan tauhid, dan Nabi menyuruh para sahabat yang Nabi utus ke daerah-daerah untuk memulai dakwahnya dengan tauhid. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dan mengaturnya dengan rapi. Kalau ada salah satu yang rusak, maka hancur alam semesta ini. Begitu juga kita dalam ibadah. Nggak boleh kita dalam ibadah ini kita merubah. Umpamanya sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sekarang kalau ada orang mulai dengan salam, diakhiri dengan takbir, benar tidak sholatnya? Tidak benar, tidak sah sholatnya. Sholat mulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sekarang dia mulai dengan salam, diakhiri dengan takbir, tidak sah. Jadi dakwah begitu juga. Dakwah nggak bisa dimulai dengan yang lain. Dimulai dengan tauhid. Kalau dia tidak mulai dengan tauhid, maka akan hancur, akan rusak dakwah ini. Saya contohkan yang lagi, haji. Ibadah haji kita mulai dari di Mina tanggal 9 di Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian kita ke Mina lagi untuk melempar jumrah, kemudian tawaf ifadah, kemudian kita menyembelih dan yang lainnya. Kalau kita rubah, kita tanggal 8 kita sudah di Arafah saja, masih sepi. Kalau tanggal 9 ramai. Nanti tanggal 9 kita melempar jumrah, tawaf ifadah, karena sepi di Mekah, nggak ada orang. Tanggal 9 Dzulhijjah semua orang ke Arafah, hatta orang sakit harus dibawa ke Arafah, karena al-hajju Arafah. Haji itu Arafah, nggak sah hajinya kalau dia tidak di Arafah. Dia rubah, tanggal 8 dia di Arafah karena sepi. Tanggal 9 dia tawaf ifadah karena sepi, melempar jumrah tanggal 9. Tidak sah. Kenapa? Merubah yang diperintahkan oleh Rasulullah, "Litakhudhu anni manasikakum." Sebagaimana salat, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ini bicara soal salat, bicara soal masalah haji. Sekarang bagaimana tentang masalah dakwah? Nggak bisa dirubah. Dakwah harus dimulai dengan tauhid, sebagaimana yang dimulai oleh seluruh nabi dan rasul dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini yang paling penting kita dakwakan, yaitu mentauhidkan Allah SWT. Karena tidak ada ketenangan bagi hati kita, kenikmatan, manisnya iman, lezatnya iman, melainkan kalau kita mendakwakan dakwah tauhid dan kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu baru nikmat hidup ini. Sekarang kita masuk yang kelima. Poin yang kelima. Yang kelima, diperintahkan kita dakwah dengan hikmah. Diperintahkan dakwah dengan hikmah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabb kamu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalimat hikmah
Ini maknanya banyak. Ada maknanya Al-Quran, ada maknanya Injil, ada maknanya perkataan yang lemah lembut, dan perkataan yang lainnya. Banyak sekali disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Begitu juga disebutkan oleh Syekh Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmah fi Da'wah ila Allah. Dia menyebutkan tentang apa makna hikmah itu. Nah, pengertian hikmah yang mencakup yaitu al-isabatu fil aqwali wal af'al. Al-isabah fil aqwali wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawdhi'ihi. Yang dikatakan hikmah itu kebenaran atau kesesuaian dalam segala perkataan dan perbuatan serta meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Jadi hikmah ini maknanya ada berarti keadilan, ilmu, penyantun, kenabian, Quran, Injil dan yang lainnya. Tapi kalau dikumpulkan makna yang sebenarnya tentang ta'riful hikmah, definisi hikmah yaitu al-isabatu fil aqwali wal af'al. Hikmah adalah kebenaran atau kesesuaian dalam segala perkataan dan perbuatan. Wa wad'u kulli syai'in fi mawdhi'ihi, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Jadi hikmah itu bukan berarti seperti ada orang mengartikan hikmah itu ya kita dakwah itu harus mengikuti kondisi masyarakat. Dakwah itu kita harus mengikuti adat istiadat. Dakwah itu kita harus mengikuti kemauannya mereka. Bukan begitu hikmah. Hikmah kita contoh Rasulullah, bagaimana dakwah Rasul dengan hikmah. Jadi hikmah itu kalau kita lihat tadi menurut ayat, terkadang kita menggunakan nasihat, mau'idhah hasanah, terkadang kita jidal, terkadang kita menggunakan dengan lemah lembut, terkadang kita harus menggunakan kekerasan. Seperti orang yang sempurna dalam dakwah bil hikmah siapa? Rasulullah SAW. Jihad termasuk dakwah bil hikmah. Menegakkan hukuman rejam, menegakkan hukuman termasuk hikmah dalam dakwah. Kemudian berlemah lembut pada orang yang bodoh, hikmah dalam dakwah. Jadi kita harus tempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu dikatakan hikmah, bukan mengikuti kemauan masyarakat. Kalau masalah berbuat syirik, kita ikut berbuat syirik. Masyarakat berbuat bid'ah, kita ikut berbuat bid'ah. Bukan hikmah namanya. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan syariat. Makanya Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya ketika menyebutkan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah mengajarkan Al-Quran, wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Hikmah dikatakan sunnah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-Quran dan hikmah. Hikmah kata Imam Syafi'i dan yang lainnya as-sunnah. Jadi dalam kita dakwah, hikmah ini mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah ini tidak selamanya lemah lembut. Nabi ketika datang orang yang jahil kencing di masjid, sahabat sudah mau pukul dia. Kencing di masjid, bukan tempatnya. Kemudian kata Nabi jangan. Kalau itu dipukul nanti kencingnya akan tercecer kemana-mana. Kalau dipukul dia, nanti dia tidak mau sholat. Kalau dipukul nanti dia akan terkena najis bagian tubuhnya dan yang lainnya. Itu hikmah kenapa Nabi tidak mau melarang sahabat untuk mukul. Kemudian setelah selesai, kata Nabi ambilkan air 1 ember, siram. Setelah itu Nabi jelaskan bahwa ini masjid, tidak boleh untuk kencing di dalamnya. Dengan lemah lembut, sebagaimana juga Nabi menjelaskan kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang baru masuk Islam. Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika sholat, dia tahu bahwa orang yang bersin baca Alhamdulillah, kemudian yang mendengar baca Yarhamukallah. Ada sahabat yang bersin, dia jawab Yarhamukallah. Kemudian sahabat bilang, disuruh diam. Dia ngomong, kenapa kalian menyuruh aku diam? Dikinikan lagi, tetap ngomong lagi dalam sholat. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi mengatakan kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami,